lagi di video saya. Saya adalah Anjir Bintang Fernanda. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan enterprise arsitektur Desa Raja Jaya menggunakan TOGAF. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang dulu. Latar belakangnya kondisi Desa Raja Jaya. Pelayanan publik di Desa Raja Jaya masih dilakukan secara manual nih, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti yang pertama, pencatatan surat masih menggunakan buku agenda. Yang kedua, kepengurusan dokumen kependudukan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, data bantuan sosial belum terintegrasi dengan baik. Yang keempat, masyarakat harus datang langsung kantor desa. Yang kelima, antrean pelayanan panjang. Dan yang keenam adalah transparansi data masih rendah. Akibatnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Jadi masalah yang saya temukan daripada Desa Raja Jaya ini adalah yang pertama, surat manual. Dampaknya itu prosesnya sangat lama, guys. Dan kemudian yang kedua itu adalah arsip kertas. Seperti yang kita tahu, kalau kita arsip kertas tuh kemungkinan redundansi data tuh banyak dan bisa jadi data hilang kan. Nah, jadi dampaknya itu data sulit dicari ataupun ada redundansi data. Kemudian yang ketiga adalah data penduduk terpisah. Nah, data penduduk terpisah ini dampaknya banyak duplikasi. Duplikasinya ini misalnya saya adalah seorang mahasiswa dari San Agustin dengan nama Lian. Nah, bisa jadi ada nama Lian yang lain nih di San Agustin juga. Nah, itu banyak duplikasi data. Kemudian bantuan sosial manual. Bantuan sosial manual ini yang menjadi hal bantuan sosial ini tidak transparan. Kemudian tidak ada sistem online yang mengharuskan masyarakat itu harus datang berbondong-bondong ke tempat Desa Raja Jaya tadi ini gitu loh. Jadi kesimpulannya, pelayanan belum memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Selanjutnya, visi transformasi informasi digital menjadi desa digital yang melayani dan berdaya tahun 2045. Jadi Desa Raja Jaya ini yang saya inginkan visinya itu menjadi desa digital yang melayani dan berdaya tahun 2045. Kenapa 2045? Karena kebetulan kita ada genap 100 tahun ya, 1 abadnya Indonesia. Nah, sasarannya itu adalah pelayanan multi akses, administrasi berbasis digital, data terintegrasi dengan baik, transparansi pelayanan yang optimal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Itu adalah visi misi ataupun transformasi digital yang diharuskan supaya Desa Raja Jaya ini menjadi desa digital yang melayani dan berdaya tahun 2045. Selanjutnya, mengapa sih menggunakan TOGAF? Ya kan? Kita bertanya nih, kenapa sih Desa Raja Jaya ini digitalnya menggunakan TOGAF? Nah, yang pertama itu menyelaraskan bisnis dan TI. Kenapa menggunakan bisnis dan TI? Karena TOGAF ini adalah suatu framework yang dimana kita bisa menggunakan bisnis dan TI pada suatu kegiatan gitu. Kemudian memiliki roadmap dan implementasi. Kemudian memiliki tahapan yang jelas, cocok untuk instansi pemerintah, dan mengurangi risiko pembangunan sistem. Itu adalah fungsinya TOGAF. Itu adalah alasan kenapa kita memakai TOGAF. Kemudian yang kelima, mengurangi risiko pembangunan sistem. Kenapa nih mengurangi risiko pembangunan sistem? Karena soal hanya sampai migration planning, maka digunakan preliminary architecture vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution migration planning. Kemudian mulai dari pertama, preliminary phase atau tujuan, menentukan ruang lingkup dan prinsip arsitektur nih. Yang pertama, stakeholder dan prinsip arsitektur. Stakeholdernya kepala desa, sekretaris desa, operator desa, RT RW, marga, dan pemerintah kabupaten. Prinsip arsitekturnya pelayanan digital, keamanan data, transparansi, integrasi data, dan efisiensi proses.
Kemudian ada kondisi saat ini, AS&IS. Kondisi saat ini tuh di Desa Raja Jaya ini pelayanannya masih manual, antrian panjang, arsip kertas, data yang tidak terintegrasi. Kemudian pengennya, to be-nya, kondisi yang pengen diinginkan di masa depan nih, yang pertama pelayanannya online, arsip digital, database terpusat, status permohonan dapat dipantau secara berkala gitu. Nah, untuk bisnis arsitekturnya, bisnis lama tuh masyarakat tuh wajib datang ke kantor guys, kemudian isi formulir, petugas mengetik, kepala desa tanda tangan, surat selesai. Waktu tuh yang dibutuhkan sangat tidak efisien, sekitar 30-60 menit. Sedangkan bisnis digital yang baru atau usulannya ini, masyarakat menggunakan website desa. Jadi nggak perlu datang ke kantor. Kemudian upload persyaratan yang dibutuhkan untuk mengakses gitu. Kemudian verifikasi operator, persetujuan kepala desa menggunakan online, surat digital, tinggal download deh. Jadi waktu yang kita perlukan ataupun kita pakai itu mungkin sekitar 5-10 menit. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita bisa menghemat waktu sekitar 80% gitu. Data arsitektur nih, data utamanya itu yang saya analisis adalah data penduduk, data surat, data bantuan sosial, dan data aparatur desa. Kemudian tujuannya data yang terpusat, mengurangi duplikasi, dan memudahkan pencarian data. Aplikasi arsitektur. Jadi aplikasi yang diusulkan itu strukturnya seperti login admin, data penduduk, surat online, bantuan sosial, laporan. Nah, manfaatnya itu pelayanan lebih cepat, data terintegrasi, dan arsip yang digital. Teknologi arsitektur. Teknologi pendukungnya tuh mungkin cloud server, database MySQL, website desa, komputer dan printer, internet atau wifi, dan keamanan login menggunakan backup data dan SSL. Kemudian opportunities ataupun solution. Opportunities adalah peluang dan solusinya. Solusi yang diusulkan itu digitalisasi surat menyurat, sistem kependudukan, sistem bantuan sosial, website layanan desa. Dan hasilnya itu pelayanan lebih cepat, data lebih akurat, dan transparansi yang meningkat. Sampailah kita di tahap migration planning. Jadi untuk roadmap implementasinya pada tahap 1, 0-6 bulan, yaitu pengadaan server dan jaringan, kemudian digitalisasi arsip surat, pembuatan database penduduk, pelatihan dan perangkat desa. Nah, targetnya itu administrasi surat mulai dilakukan secara digital. Tahap kedua, 6-12 bulan. Yang pertama, implementasi sistem administrasi surat. Yang kedua, implementasi sistem kependudukan. Yang ketiga, peluncuran portal desa. Dan keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Targetnya itu pengajuan surat dan pelayanan kependudukan dapat dilakukan secara online nih. Tahap ketiga, 12-18 bulan. Implementasi sistem bantuan sosial, dashboard monitoring untuk kepala desa, integrasi antar aplikasi, evaluasi dan penyempurnaan sistem. Jadi seluruh target utamanya itu seluruh layanan utama desa telah terintegrasi secara digital. Nah, untuk analisis resikonya yang pasti yang pertama SDM belum siap, keterbatasan anggaran dan gangguan jaringan, serta kehilangan data dan penolakan perubahan. Tapi dari risiko tersebut dampaknya itu adalah implementasi yang lambat, proyek tertunda dan terganggu, dan tidak dapat diakses dan penggunaan sistem yang rendah. Nah, caranya itu gimana menyelesaikan masalah ini? Mitigasinya itu adalah yang pertama pelatihan dan pendampingan, implementasi bertahap sesuai prioritas, menyediakan koneksi internet cadangan, backup rutin dan pemulihan data, serta sosialisasi dan edukasi kepada perangkat desa dan masyarakat. Hasil akhir migration planning, pada akhir fase ini Desa Raja Jaya memiliki roadmap transformasi digital yang realistis nih dan sesuai dengan keterbatasan anggaran dengan prioritas implementasi sebagai berikut. Yang satu, digitalisasi administrasi surat menyurat. Kedua, pembangunan database kependudukan terpusat. 3, implementasi portal desa untuk layanan online.
Yang keempat, implementasi sistem bantuan sosial. Dan 5, integrasi seluruh sistem dan penyempurnaan layanan. Rencana migrasi bertahap ini memungkinkan desa bertransformasi menjadi visi desa digital yang melayani dan berdaya pada tahun 2045 dengan risiko yang terkendali serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Manfaat TOGAF bagi pemerintah desa, prosesnya itu lebih efisien, data yang lebih terintegrasi, pengambilan keputusan lebih mudah. Bagi masyarakatnya, pelayanan lebih cepat, mengurangi antrean, layanan lebih transparan. Gitu. Kesimpulannya, TOGAF membantu Desa Raja Jaya merancang transformasi digital secara terstruktur, mengintegrasikan proses bisnis, data aplikasi, dan teknologi, mendukung visi desa digital yang melayani dan berdaya tahun 2045, mampu implementasi terhadap sesuai kemampuan anggaran. Oke. Thank you guys. Mungkin segitu saja video dari saya tentang TOGAF ataupun analisis perencanaan sistem arsitektur pada Desa Raja Jaya. Saya Angelin Bintang dengan NIM 20240401. Izin pamit undur diri. Terima kasih.